Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Para ulama, para kiai, para ustadz, dan saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf jikalau menyampaikan pandangan saya ini tidak sepaham, ada yang tidak sepaham dengan saudara-saudaraku, teman-temanku yang seiman. Mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita hadis riwayat Imam Muslim, A'udzu bi kalimatillah itammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahillu mimma zilihi zalik, yang artinya, aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya, maka tidak ada yang bisa mencelakakan dirinya hingga ia beranjak dari tempatnya. Para ulama, para ustadz, dan para pendakwah, dan teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita semua merasa sedih, menyayangkan. Beberapa minggu yang lalu terjadi musibah ketika seorang ulama, seorang syekh yang hafiz Quran, yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, ilmunya, datang ke Bandar Lampung untuk mengajarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mencintai Al-Quranul Karim. Semoga Syekh Ali Jabir diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita menyayangkan kejadian yang menimpa seorang ulama, seorang hafiz Quran, Syekh Ali Jabir, yang terluka karena kekeliruan seorang anak muda, kebodohan, kehilapan. Semoga kedua-duanya, dan semoga apa yang terjadi ada hikmahnya. Syekh Ali Jabir dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, dan pelaku yang melukai Syekh Ali Jabir pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian-kejadian itu menjadi pelajaran untuk kita semua, agar kita di zaman milenial ini yang saling memfitnah,
saling menghujat, bahkan sampai adu fisik sesama orang-orang Islam. Tentu kita menyayangkan sekali. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian beberapa minggu yang lalu membuat berita yang luar biasa. Semua orang mengutuk pelaku yang melukai Syekh Ali Jaber, minta dihukum gantung, dihukum mati seumur hidup. Tentu orang-orang Islam tidak boleh seperti itu, karena yang melukai Syekh Ali Jaber pun masih saudara kita, karena sama-sama orang Islam, sama-sama orang yang meyakini kalimah la ilaha illallah. Kita bersaudara karena diikat oleh kalimah la ilaha illallah. Teman-teman yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak fair ketika kita menghukumkan kepada orang yang keliru karena kebodohan, karena kehilafannya, minta dihukum gantung, dihukum mati. Mari kita kembalikan dan kita bayangkan bagaimana kalau yang melukai itu anak kita, adik kita, keluarga kita. Tentu kita tidak akan sanggup untuk mengatakan, meminta, menghujat untuk dihukum seumur hidup, dihukum gantung. Oleh karena itu, marilah kita saling mendoakan saja. Mudah-mudahan yang melukai Syekh Ali Jaber diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian beberapa minggu yang lalu menjadikan pendakwah-pendakwah, para kiai, para ustaz semakin semangat untuk mengajak saudara-saudara untuk menyampaikan risalah-risalah kenabian, untuk menyampaikan yang baik, untuk mendakwah, mengajak orang taat, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kejadian ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW, ketika Sayyidina Umar, seorang khalifah, hendak sholat, dia dilukai orang sampai meninggal. Tetapi hikmahnya, justru Islam semakin kuat. Sahabat-sahabat baginda Rasulullah semakin yakin untuk membela agama Islam. Dan Islam pun semakin dicintai oleh orang-orang di kalangan para sahabat. Sekali lagi, janganlah kita saling menghujat, karena kita sesama Islam. Marilah kita saling mendoakan, saling mensupport. Semoga Syekh Ali Jaber diberikan keridhaan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang melukai Syekh Ali Jaber diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Wahsi yang membunuh paman baginda Rasulullah SAW, Hamzah, yang menghunuskan tombak ke dadanya pamannya Rasulullah SAW. Tapi karena begitu baik akhlak baginda Rasulullah SAW, sehingga Wahsi pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, beriman, dan sampai akhir hidupnya memperjuangkan agama Allah. Teman-temanku yang seiman, jikalau ada yang tidak sepaham, saya mohon maaf. Tetapi kita orang-orang yang Islam tidak boleh saling menghujat. Marilah kita saling mendoakan semoga ulama dalam lindungan Allah, negara Indonesia ini semakin kuat. Karena sekarang begitu banyak pemahaman-pemahaman yang bisa menyimpangkan keimanan, keislaman. Fitnah di mana-mana, adu domba di mana-mana sesama orang Islam. Semoga kejadian ini ada hikmahnya
dan kita semakin yakin bahwa apapun yang terjadi, agama ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua orang-orang Islam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang tidak sepaham dengan apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.